Halo semuanya, perkenalkan namaku Fahri Zaidana Arif dengan NPM 258200071 kelas 2B mata kuliah Ekonomi Kreatif. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Melalui video tentang ekonomi kreatif di Indonesia, saya harap dapat memahami pengertian ekonomi kreatif, mengenal 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, serta mengetahui peran kreativitas dan inovasi dalam menciptakan nilai ekonomi. Selain itu, dapat memahami peluang usaha, pemanfaatan teknologi digital, dan kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Definisi dan konsep dasar. Ekonomi kreatif atau ekraf adalah konsep ekonomi yang mengutamakan kreativitas, inovasi, serta kemampuan sumber daya manusia dalam menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Dalam ekonomi kreatif, ide dan pengetahuan menjadi aset utama untuk menciptakan peluang usaha dan meningkatkan daya saing. Konsep dasar ekonomi kreatif meliputi pemanfaatan kreativitas sebagai sumber nilai tambah, penggunaan teknologi untuk mendukung produksi dan pemasaran, pengembangan inovasi secara berkelanjutan, serta perlindungan hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut HKI, agar karya yang dihasilkan memiliki perlindungan hukum. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menyebutkan 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pengembangan game, selanjutnya ada desain interior, selanjutnya ada desain komunikasi visual atau yang bisa disebut DKV, selanjutnya ada desain produk, ada fashion, ada film, animasi dan video, fotografi, kriya atau kerajinan, terus ada kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, arsitektur, dan yang terakhir ada aplikasi. Untuk tugas video UAS kali ini, subsektor yang saya pilih adalah subsektor kuliner. Subsektor kuliner adalah bagian dari ekonomi kreatif yang berfokus pada pengolahan, penyajian, dan pemasaran makanan serta minuman. Subsektor ini mengandalkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk yang menarik, berkualitas, dan memiliki nilai jual. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, subsektor kuliner juga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan membuka peluang usaha. Lalu selanjutnya, produk atau jasa apa sih yang bisa dihasilkan dari subsektor kuliner? Subsektor ekonomi kreatif kuliner menghasilkan berbagai produk dan jasa. Produk yang dihasilkan meliputi makanan dan minuman, seperti makanan khas daerah, camilan, kue, minuman kekinian, serta produk olahan pangan. Sementara itu, jasa yang dihasilkan antara lain layanan catering, restoran, kafe, jasa penyedia makanan, hingga kelas atau pelatihan memasak. Peluang bisnis dan prospek pasar. Prospek dan peluang bisnis dalam ekonomi kreatif kuliner sangat menjanjikan karena permintaan masyarakat terhadap makanan dan minuman terus meningkat. Peluang usahanya meliputi restoran, kafe, catering, usaha makanan khas daerah, makanan beku atau frozen food, camilan, minuman kekinian, serta penjualan melalui platform digital. Dengan inovasi produk dan pemasaran yang kreatif, pelaku usaha kuliner dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing. Peran teknologi digital dalam pengembangannya. Teknologi digital berperan penting dalam pengembangan usaha kuliner melalui pemasaran di media sosial, layanan pesan antar online, dan pembayaran digital. Selain itu, teknologi juga membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas pasar sehingga bisnis dapat berkembang lebih cepat. Kontribusi terhadap perekonomian. Ekonomi kreatif subsektor kuliner berkontribusi besar terhadap perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan UMKM sekitar. Selain itu, subsektor ini juga membantu meningkatkan pendapatan daerah, memanfaatkan bahan baku lokal, dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar nasional maupun internasional. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor kuliner. Produk atau jasa yang dihasilkan. Oto Bakery adalah usaha di bidang kuliner yang menjual berbagai jenis roti dan kue. Produk utamanya adalah bomboloni dengan berbagai rasa seperti coklat, tiramisu, blueberry, strawberry, dan rasa lainnya. Selain itu, ada juga roti manis dengan isian coklat, keju, pisang, sosis, dan juga brownies dengan rasa coklat yang kuat, serta chiffon cake yang lembut dan cocok untuk berbagai acara.
Yang kedua ada strategi pemasaran. Pemasaran Auta Bakery dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk promosi produk, foto, video, dan informasi promo. Selain itu, strategi dari mulut ke mulut juga berperan penting karena ulasan pelanggan dapat menarik pembeli baru. Promo tertentu juga digunakan untuk meningkatkan penjualan. Pemanfaatan teknologi digital. Dalam menjalankan usahanya, Auta Bakery memanfaatkan teknologi digital sebagai media pemasaran dan komunikasi dengan pelanggan. Kehadiran media sosial memudahkan pelaku usaha untuk memperkenalkan produk, membangun citra merek, serta menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa memerlukan biaya promosi yang besar. Tantangan dan peluang pengembangan. Auta Bakery memiliki beberapa tantangan, seperti persaingan yang tinggi dengan toko roti lain, perubahan tren makanan yang cepat, dan naiknya harga bahan baku. Selain itu, menjaga kualitas produk dan mempertahankan pelanggan juga menjadi hal yang penting. Namun, Auta Bakery juga memiliki banyak peluang. Penggunaan media digital dapat membantu memperluas pasar. Inovasi produk seperti rasa baru atau kemasan yang lebih menarik juga bisa meningkatkan daya saing. Saran atau rekomendasi subsektor. Subsektor kuliner perlu terus mengembangkan inovasi produk, memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, serta menjaga kualitas dan keamanan pangan. Selain itu, dukungan pemerintah melalui pelatihan dan akses permodalan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.